Ya, siang hari ini kita akan belajar satu topik yang tentunya ada di dalam Alkitab. Dia adalah seorang tokoh wanita. Dia terkenal dengan seorang yang bijaksana di dalam kepemimpinannya, tetapi bukan hanya bijaksana, tetapi dia juga adalah seorang pemberani, yaitu Deborah. Ya, diberikan satu tema yaitu Deborah wanita pemberani. Untuk mendasari akan pembahasan kita siang hari ini, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang kesembilan, lalu ayatnya yang ke-14. Bagian ini saya akan membacakan untuk kita. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Ayat yang ke-14, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Demikian jauh pembacaan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan akan kitab Hakim-Hakim ini, maka kita akan menemukan sebuah pola uh, atau pola dari kehidupan bangsa Israel, atau siklus dari kehidupan bangsa Israel yang selalu berulang. Yaitu yang pertama, ketika setiap kali pemimpin mereka sudah tidak ada, dalam artian sudah meninggal, maka bangsa Israel ini kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melacurkan diri kepada berhala. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, lalu mereka menyembah berhala. Dan tindakan ini kita bisa melihat mulai dari zaman Yosua. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ketika Yosua sudah meninggal, maka bangsa ini, kalau kita memperhatikan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, saya mencoba baca untuk kita sekalian. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Allah Baal. Ini setelah Yosua meninggal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti Allah lain, dari Allah bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi dalam bagian ini kita melihat bahwa ada satu pola yang terus-menerus berulang yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika pemimpin mereka sudah tidak ada, maka mereka kembali melakukan penyembahan berhala. Dan hal tersebut membuat Allah murka atas mereka. Tuhan menyatakan murkanya dengan memakai bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka untuk menindas. Ya, kalau kita melihat di dalam zaman Yosua, setelah Yosua sudah tidak ada, waktu Allah murka atas mereka, bangsa Israel ini diserahkan kepada para perampok, bahkan Tuhan tidak menyertai mereka. Setiap kali mereka maju berperang, mereka selalu kalah, karena Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka. Demikian juga di zaman Otniel, mereka diserahkan ke tangan Raja Aram Mesopotamia, dan mereka dijajah selama 8 tahun. Begitu pula di dalam zaman Ehud, dia diserahkan kepada
Eglon sebagai raja Moab yang menjajah mereka selama 18 tahun. Di dalam kondisi yang tidak mudah itu, di dalam kondisi yang sulit, membuat mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon ampun atas dosa yang mereka lakukan. Mereka sadar bahwa mereka telah berdosa, mereka telah meninggalkan Tuhan, dan mereka memohon kembali belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dan Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka, dan Tuhan menyatakan belas kasihan mereka. Dan bagaimana respon Tuhan ketika mereka menyatakan permohonan itu? Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada mereka. Yaitu dengan cara apa? Yaitu Tuhan membangkitkan para pemimpin di antara mereka. Tuhan memberikan pemimpin bagi mereka untuk memimpin, bahkan untuk membebaskan mereka dari tangan musuh. Dan ketika pemimpin-pemimpin ini sudah mati atau sudah meninggal, maka mereka kembali lagi berdosa. Mereka lagi melakukan hal yang serupa, yaitu melakukan penyembahan berhala. Nah, hal yang sama kita bisa melihat di dalam bacaan kita di pasal yang keempat ini. Di ayat yang pertama dikatakan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyatakan murkanya, yaitu Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Kanaan, yaitu Yabin. Dan Yabin ini punya panglima tentara yang namanya Sisera. Dia adalah seorang panglima tentara yang sangat keji, yang sangat bengis, yang sangat kejam, yang begitu rupa menindas akan bangsa Israel. Lalu dalam kondisi yang demikian, bangsa Israel kembali berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepadanya dan memberikan hakim, seorang hakim perempuan yang bernama Deborah. Nah, siapakah Deborah itu? Kita akan melihat siapa Deborah. Kalau kita memperhatikan arti dari nama Deborah sendiri, yaitu lebah. Dan dia adalah seorang istri dari Lapidot. Dan Alkitab juga mencatat di dalam ayatnya yang keempat, bahwa Deborah adalah seorang nabiah. Tugas seorang nabi adalah sebagai penyambung lidah Allah, sebagai penyampai pesan Allah kepada umat Israel. Sehingga dalam bagian ini, Deborah bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang menjadi nubuatan Allah yang akan disampaikan kepada umatnya, yaitu menyangkut kemenangan yang Tuhan akan nyatakan, yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel, di mana Sisera akan dikalahkan. Oleh karena itu, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Deborah ketika dia mendapatkan perintah ini, dia memanggil Barak untuk melakukan atau mengeksekusi akan perintah ini, diperintahkan untuk maju menyerang akan bangsa Kanaan. Tetapi nanti kita akan melihat seperti apa dan bagaimana respon Barak. Dan yang berikutnya, Deborah bukan hanya sebagai seorang nabiah, tetapi dia juga adalah seorang hakim. Ya, dicatat bahwa dia adalah hakim yang keempat yang memerintah atas Israel. Dan yang sangat menarik dalam bagian ini, Deborah adalah satu-satunya hakim wanita atau hakim perempuan yang ada, yang dicatat di dalam Alkitab. Apa yang dilakukan oleh Deborah setiap harinya? Biasanya dia duduk di bawah pohon korma untuk apa? Bukan hanya santai-santai, tetapi ada satu tugas tanggung jawab, bukan karena dia kurang kerjaan, tetapi dia melakukan satu tanggung jawab yang besar bagi bangsa Israel, yaitu dia mengadili perkara orang Israel yang datang menghadap dia untuk mencari keadilan. Jadi luar biasa ya, selain dia sebagai istri dari Lapidot, tentunya dia bertanggung jawab dengan keluarganya, dia punya tanggung jawab terhadap keluarga, tetapi dia juga punya tanggung jawab di dalam kepemerintahan, bahkan juga di dalam hal yang rohani. Dia sebagai nabiya dan juga dia sebagai hakim. Sehingga sangat menarik kita mempelajari siapa Deborah ini. Dan kalau kita melihat seperti topik yang diberikan, yaitu Deborah adalah wanita pemberani. Keberanian yang dimiliki oleh Deborah ini adalah bukanlah sebuah keberanian yang membabi buta, tetapi artinya keberanian yang bersifat anarkis, keberanian yang melanggar akan ketetapan Tuhan.
keberanian yang menindas orang lain, yang memperbudak orang lain, tetapi keberanian bukan juga keberanian yang didorong oleh adanya agenda pribadi untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi ya kita akan belajar mengapa Deborah begitu memiliki sebuah keberanian di dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ya, yang pertama, yang menjadi dasar dari keberanian seorang Deborah yaitu apa? Iman yang teguh kepada Tuhan. Ini tidak lazim ya. Dia adalah seorang perempuan tetapi sekaligus juga menjadi seorang hakim. Karena biasanya di dalam perjanjian lama yang menjadi hakim itu adalah seorang laki-laki. Tetapi dalam bagian ini menarik dari pribadi Deborah, dia diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas Israel. Tentunya ada misi, ada tujuan Allah menempatkan dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Kita melihat di dalam kepemimpinan Deborah sebagai wanita yang pemberani, dia memiliki satu iman yang teguh kepada Tuhan. Sehingga kalau kita melihat dalam konteks ini, bagaimana dia memiliki sebuah keberanian. Yang pertama keberanian dia miliki adalah dia berani menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dia tidak sembunyikan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada bangsa Israel. Kita tahu kondisi bangsa Israel itu dalam suasana yang tercekam oleh karena ada di dalam penjajahan, di mana Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel ini di zaman Deborah, mereka dijajah selama 20 tahun. Waktu yang bukan cukup singkat, tetapi itu adalah waktu yang sangat panjang. Tentunya secara psikologi, mental mereka juga pun akan merasa mengalami sebuah ketakutan. Tetapi di dalam kondisi situasi demikianlah, Deborah bangkit menyampaikan apa yang Tuhan mau nyatakan atas mereka. Ya, di mana ketika pesan itu disampaikan kepada Deborah, dia segera memanggil Barak, dia menyampaikan kepada Barak bahwa majulah, bukankah Tuhan telah memerintahkan bahwa kita harus maju untuk menyerang Sisera, dan Sisera itu akan dikerahkan oleh Tuhan menghadap kita, tetapi ingat, pada akhirnya Sisera akan diserahkan untuk kita taklukkan, untuk kita kalahkan. Ini yang membuat dia, karena dia memegang akan janji Tuhan, bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada Deborah ini pasti akan digenapi. Dan dia meyakini bahwa Tuhan selalu ada di pihak mereka. Kita bisa baca di dalam ayatnya yang ke-14 tadi, saya coba akan baca untuk kita. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dia tahu bahwa di dalam peperangan ini, ketika Tuhan memerintahkan untuk maju menyerang musuh, Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, tetapi Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Inilah satu keyakinan yang luar biasa yang dimiliki oleh Deborah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang diutus oleh Allah menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Dan itu pun diyakinkan kepada Barak. Sekalipun dalam bagian ini awalnya Barak tidak mau. Dia katakan, saya tidak mau maju kalau kamu tidak maju. Tetapi saya akan maju dalam peperangan ini kalau Deborah turut serta di dalamnya. Dan di sana Deborah menyatakan sikap, ya saya akan ikut. Dia tidak menunggu waktu, bahkan dia tidak meremehkan Barak. Cemen lo sebagai laki-laki, seharusnya kamu lebih jagoan, seharusnya kamu memberikan teladan, seharusnya kamu yang mendorong kami ini untuk maju berperang. Tetapi kok justru kamu yang tidak berani. Tetapi Deborah tidak demikian. Dia memberikan dorongan, dia memberikan motivasi kepada Barak supaya dia bersama-sama. Bukan hanya memberikan dorongan, bukan hanya memberikan motivasi, tetapi dia juga ambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu, dalam bagian ini, ketika Deborah melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, ini sekaligus menunjukkan akan ketaatannya kepada Tuhan yang dia percayai. Dia bukan hanya tahu kebenaran, tetapi dia juga melakukan kebenaran itu. Nah, bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai hidup kita. Tetapi bukankah seringkali di dalam realita kehidupan yang kita hadapi, seringkali kita banyak meragukan akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita.
Karena apa? Kita terlalu fokus dengan masalah, kita terlalu fokus besarnya tantangan di depan kita, ketimbang keyakinan kita terhadap janji Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Dan yang kedua, yang menjadi dasar dari keberanian yang dimiliki oleh seorang perempuan yang bernama Deborah ini adalah didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Dia adalah seorang pemimpin yang berani menentang ketidakadilan dan penindasan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh musuhnya, yaitu bangsa Kanaan. Tadi saya katakan bahwa Yabin, Raja Kanaan ini memiliki seorang panglima yang begitu bengis, yang begitu jahat, yang begitu kejam memperlakukan bangsa Israel. Dan Deborah tidak mau berdiam diri, melihat umat Israel, melihat bangsanya diperlakukan demikian. Oleh karena itu, demi keadilan, demi kebenaran, ditegakkan di tengah-tengah bangsanya, maka dia mau berani mengambil sikap, ikut serta di dalam peperangan, dan juga menyatakan sikapnya untuk mau memperhatikan akan kesejahteraan dari bangsa yang dipimpinnya. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, keberanian yang dimiliki oleh Deborah ini bukan didasarkan pada kepentingan pribadi. Banyak orang yang berani dan setia melakukan sesuatu. Karena apa? Bukan karena dia sejatinya setia, bukan karena sejatinya dia berani melakukan kebenaran, tetapi karena ada kompensasi yang akan dia terima. Entah itu berupa materi, entah itu janji jabatan, atau entah itu popularitas yang dia akan dapatkan. Terlalu banyak alasan yang membuat orang untuk bisa setia, yang bisa berani melakukan banyak hal, yang kelihatannya loyal di dalam tindakannya, tetapi sejatinya di balik itu ada agenda pribadi, ada kepentingan pribadi yang ia ingin dapatkan. Tetapi tidak demikian dengan Deborah. Dia adalah seorang pemimpin yang berpihak pada keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan dari pembacaan kita tadi, tidak heran kita menemukan di sana bahwa orang-orang Israel itu selalu mencari dia. Untuk apa? Mereka datang membawa setiap persoalannya untuk diadili oleh Deborah. Karena dia tahu bahwa Deborah adalah seorang pemimpin yang adil. Dia tahu bahwa Deborah adalah menjunjung tinggi kebenaran. Setiap pergumulan, persoalan, masalah yang mereka bawa kepada Deborah pasti akan diberikan solusi yang terbaik. Bukan hanya memihak kepada orang-orang tertentu, tetapi secara adil dia memberikan, menyatakan keadilan kepada bangsa yang dipimpinnya. Deborah juga tidak takut untuk berbicara menentang setiap kelaliman, ketidakadilan, bahkan penindasan yang dilakukan oleh bangsa Kanaan yang menindas mereka kala itu. Karena apa? Satu visi, satu tujuan yang ingin dia capai. Menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu membebaskan bangsa Israel dari cengkraman musuh dan membawa bangsa Israel ini hidup di dalam kemerdekaan, tidak lagi di dalam penindasan. Sehingga dalam bagian ini saya melihat bahwa Deborah dalam bagian ini, apa yang dilakukan? Dia memperlihatkan akan ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu, dia sedang menjalankan perintah Tuhan, yaitu menaklukkan akan musuh-musuhnya. Keberanian yang Deborah lakukan bukan sembarang berani. Tadi saya katakan ya. Tetapi Deborah berani karena keberanian yang sumbernya daripada Allah sendiri. Dia adalah seorang pemimpin yang berani membela kebenaran demi keadilan dan kebenaran. Ia tidak gentar menghadapi musuh. Kita tahu ya bahwa Sisera itu adalah terkenal. Dia adalah panglima yang sangat bengis, tetapi Deborah tidak melihat itu. Karena ada satu tujuan, ada satu hal yang ingin dia capai, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah bangsanya. Dia tidak mau bangsanya terus terpuruk, hidup di dalam kehancuran. Oleh karena itulah yang mendorong dia untuk mau bangkit, membebaskan bangsanya, maju melawan musuh. Bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara kita dengan lantang dan berani menyuarakan akan kebenaran itu? Atau sebaliknya, kita memberikan 1000 macam alasan untuk kompromi. Demi apa? Keamanan diri sendiri.
Atau adakah kita memperhatikan keadilan bagi sesama kita? Atau sebaliknya, kita melakukan penindasan, melakukan tindakan yang tidak senonoh, melakukan tindakan yang bengis, mungkin tidak secara fisik, secara langsung, mungkin dengan sikap kita, perkataan kita, dan lain sebagainya. Biarlah kita hari ini belajar dari pribadi Deborah. Bagaimana kita melandaskan setiap keberanian yang ada di dalam diri kita, bukan keberanian yang membabi buta, bukan keberanian yang bengis, bukan keberanian yang arogan, tetapi keberanian yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan bagi sesama kita. Biarlah itu yang menjadi kerinduan kita. Dan yang terakhir, apa yang menjadi dasar dari keberanian seorang Deborah? Yaitu adanya cinta kasih. Dia hadir sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi umat Israel. Tadi saya katakan di awal bahwa ketika perintah itu, nubuatan itu disampaikan kepada Barak melalui Deborah, respon Barak tidak memberikan respon yang baik. Dia tidak langsung mengatakan, oke, saya siap akan maju. Tetapi dia katakan, kalau Deborah maju, saya maju. Tetapi kalau Deborah tidak maju, saya tidak akan maju. Dalam bagian ini, dengan cinta kasih, dengan kesabaran, Deborah menunjukkan sikapnya yang memberikan dorongan, motivasi kepada Barak supaya tidak patah semangat, supaya tidak ciut di dalam menghadapi musuh, tetapi dia menyatakan sikapnya untuk bersedia bersama-sama maju dengan Barak. Dan yang berikutnya, karena cintanya, Deborah juga bersedia mau menerima setiap curahan hati dari umat Israel yang datang membawa setiap persoalannya. Dia tidak mengatakan saya capek, saya bosan, itu tuh melulu yang kalian sampaikan. Kapan sih kalian membawa datang berita yang baik? Kok semua masalahmu kamu bawa ke saya? Tidak demikian sikap Deborah. Tetapi dengan sabar dia mau mendengarkan akan keluh kesah dari bangsa Israel dan dia memberikan solusi bagi mereka. Saya melihat dalam bagian ini terbukti bahwa orang Israel selalu datang. Kalau orang mau datang kepada kita, pasti ada sesuatu yang menarik di dalam diri kita. Kalau orang memberikan suatu kepercayaan kepada kita untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi pergumulannya, itu artinya di dalam diri kita ada sesuatu atau kita menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya. Tetapi kalau kita tidak bisa dipercaya, mustahil orang bisa mau menyampaikan apa yang menjadi pergumulan dari dirinya sendiri. Lalu kedua, yang berikutnya, karena cintanya kepada bangsanya membuat atau mendorong Deborah untuk tidak pantang mundur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Dia mengatur strategi sedemikian rupa dan mendorong Barak bersama dengan bangsa Israel ya sebanyak 10.000 orang untuk turut berperang melawan bangsa Kanaan itu. Deborah adalah salah seorang pemimpin yang sangat baik, menjadi motivator bagi sesamanya. Secara khusus dalam bagian ini kita melihat bagi umat Israel. Sehingga ya bagaimana sih kondisi psikologi orang-orang yang terjajah, pasti tidak punya nyali, tidak punya keberanian, tetapi Deborah tahu akan situasi itu. Sehingga dia memberikan suatu pengharapan kepada bangsa Israel bahwa majulah karena Tuhan sudah terlebih dahulu maju di depan. Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan berjanji kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Sehingga ini mendorong Barak dan bangsanya atau umat Israel maju bersama-sama melawan musuh, melawan Sisera, melawan Yabin. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Sampai pada akhirnya kemenangan menjadi bagian mereka. Karena cintanya Deborah kepada bangsanya, ia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk membebaskan bangsanya, bukan hanya dari penjajahan bangsa Kanaan, tetapi terlebih membebaskan mereka dari penyembahan berhala. Dan akhirnya dampak dari keberanian seorang Deborah dan tentunya tidak terlepas dari campur tangan Allah. Kita melihat bahwa musuh dikalahkan dan bangsa Israel hidup di dalam ketentraman. Di masa pemerintahan Deborah, bangsa Israel hidup
aman tentram selama 40 tahun. Ya sama dengan zaman Otniel ya. Kemudian di zaman Ehud itu 80 tahun. Kalau di zaman Deborah ini 40 tahun. Luar biasa bagaimana perjuangan seorang Deborah, keberanian yang ada di dalam dirinya, dia benar-benar mempergunakannya dengan baik. Keberanian yang dimiliki bukan untuk hal yang salah, bukan hal yang keliru, bukan hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, tetapi justru sebaliknya. Keberanian yang memberikan dampak yang positif, memberikan kemenangan, memberikan keselamatan bagi bangsa yang dipimpinnya. Bagaimana dengan kita? Adakah keberanian yang demikian di dalam diri kita? Atau sebaliknya, keberanian mungkin kita semua, ya saya berani. Berani lawan suami. Kalau suami, ya macam-macam terhadap saya. Saya berani melawan orang-orang yang tidak suka dengan saya. Apakah keberanian kita yang kita miliki demikian? Saya berharap tidaklah. Tetapi biarlah kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Deborah. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita pelajari dari keberanian seorang Deborah? Yang pertama, dalam bagian ini kita diingatkan kembali bahwa dengan pertolongan Tuhan, sebagaimana keyakinan seorang Deborah akan penyertaan Tuhan, akan janji Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa dengan pertolongan Tuhan kita dapat menghadapi setiap kesulitan yang datang dalam hidup kita. Dan kita tidak menyerah betapapun sulitnya situasi yang kita hadapi. Ini memang gak mudah. Membicarakannya gampang. Tetapi ketika realita itu datang menghampiri kita, itu butuh pergumulan luar biasa. Tetapi siang hari ini kita kembali diingatkan untuk belajar bersama-sama. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa jaminan keselamatan hidup kita ada di tangan Tuhan. Orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, sahabat kita, sangat terbatas menjamin akan hidup kita. Tetapi ada satu pribadi yang selalu memberikan jaminan bagi kita, yaitu Tuhan. Karena itu biarlah kita belajar untuk terus bergantung, bersandar, mengandalkan Dia di dalam seluruh aspek hidup kita. Sekalipun Tuhan mengizinkan banyak gelombang hidup yang kita hadapi, tetapi ada satu janji Allah yang diberikan kepada kita, bahwa Dia menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi di dalam situasi sulit sekalipun, penyertaan Tuhan selalu ada. Itu yang akan menghibur dan memberikan kekuatan bagi kita untuk terus bertahan. Dan yang kedua, pelajaran apa yang kita dapatkan dari keberanian Deborah? Yaitu berani menyatakan sikap iman kita dimanapun kita berada dan seperti apapun situasinya. Ya, tadi saya sudah menguraikan latar belakang kondisi situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel ini, yaitu secara moral, secara spiritual, mereka jauh daripada Tuhan. Mereka begitu bobrok, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan Deborah ada di tengah-tengah zaman itu. Tetapi dia berani menyatakan sikap keberimanannya kepada Tuhan. Dia tetap menyatakan akan kebenaran. Dia tetap mau menjunjung tinggi keadilan. Kiranya ini juga mendorong kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di kekinian ini. Menyatakan sikap iman kita dimanapun kita berada dan seperti apapun situasinya. Tidak mudah. Pasti banyak tantangan. Pasti banyak godaan yang kita hadapi. Tetapi itu sekaligus menjadi ujian bagi kita. Sejauh mana kita akan berani menyatakan iman kita. Menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Atau apakah kita mau bersikap seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Tergerus dengan zaman yang ada ini. Terbawa arus. Dan pada akhirnya kita tidak punya arah. Tetapi biarlah melalui pribadi Deborah ini kita belajar satu hal, yaitu terus berani menyatakan iman kita. Dan yang terakhir, apa yang kita pelajari dalam bagian ini? Yaitu kita berani bertindak demi kebenaran dan keadilan, bukan demi pembenaran diri. Ya, seringkali kita berani ya
berani berbicara, berani berpendapat. Sebenarnya bukan karena kebenaran yang kita mau nyatakan, karena kita mau membenarkan diri. Apalagi kalau kita yang melakukan sesuatu yang salah. Kita karena gengsi mau minta maaf, wah kita ngotot-ngotot dari situ. Seolah-olah kita adalah orang yang benar. Tetapi sejatinya kita sedang membenarkan diri. Berani bertindak demi kebenaran dan keadilan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan karena ada kompensasi yang ingin kita dapatkan. Bukan karena ada keuntungan yang akan kita raih di sana. Tetapi benar-benar karena kita mau menyatakan kebenaran. Kita berani menegur orang yang tidak sejalan dengan kebenaran. Bukan karena kita merasa lebih benar dari mereka. Bukan karena kita mau menghakimi mereka. Tetapi karena cinta kasih kita kepada mereka. Supaya mereka tidak terlalu jauh daripada jalan yang seharusnya Tuhan inginkan. Di dalam keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, biarlah kita terus menyatakan sikap ini. Mau menjunjung tinggi kebenaran, mau menyatakan sikap keadilan dengan siapapun, dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan siang hari ini, pembelajaran kita boleh dapatkan, dan bukan hanya mengisi otak kita, tetapi menuntun setiap langkah kita, mewarnai hidup kita untuk menerangi dunia dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan.